Ya, DPR telah menggelar rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang TNI hari ini. Ya, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, Rona Marina di Gedung DPR Jakarta. Rona, selamat siang. Bagaimana perkembangan terkini di sana setelah paripurna usai? Ya, baik Anggi dan juga Maria, baru saja sekitar 5 menitan yang lalu kita melihat bersama-sama dan juga mendengarkan keterangan langsung dari para pimpinan DPR. Yakni tadi juga dikatakan ada Ketua DPR RI Puan Maharani ini menegaskan bahwa hasil dari pengesahan revisi Undang-Undang TNI menjadi undang-undang ini tetap akan mengedepankan supremasi sipil. Yang artinya supremasi sipil ini adalah pemerintahan sipil maupun pemerintahan yang demokratis ini harus kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan kekuatan militer. Jadi tadi dari pimpinan DPR ini juga menegaskan bahwa masyarakat diminta untuk tidak khawatir karena untuk Undang-Undang TNI yang telah diperbarui atau disahkan pada hari ini tidak akan mengancam kedaulatan negeri dan diharapkan juga ke depannya ini akan dapat memajukan negara begitu ya. Dan jika tadi saya rincikan terkait dengan proses dari revisi atau pengesahan revisi Undang-Undang TNI menjadi undang-undang ini tadi dimulai sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana tadi dimulainya dari rapat paripurna ini adalah setelah quorum begitu ya, di mana tadi ada 304 anggota dari seluruh perwakilan fraksi yang datang, ini artinya sudah quorum, dan tadi dari Ketua DPR RI Puan Maharani langsung mengetuk palu tanda bahwa rapat paripurna ini dimulai. Dari pihak pimpinan DPR RI kami melihat ada sejumlah pimpinan selain Puan Maharani, yakni ada wakil-wakil ketuanya, yakni seperti Saan Mustafa, kemudian Adis Kadir dan juga Sumi Dasko. Kemudian dari perwakilan pemerintah kami juga melihat ada kedatangan dari Menteri Pertahanan, kemudian ada dari Menteri Sekretariat Negara, kemudian hingga ada dari Panglima TNI dan juga 3 matra TNI atau petinggi dari 3 matra TNI seperti Kasat, Kasal dan juga Kasau. Dan memang tadi dari Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto ini Jason Anggi dan juga Maria maksud saya ini tadi juga memberikan terlebih dahulu terkait dengan pasal-pasal apa saja yang diusulkan dalam revisi Undang-Undang TNI sebelumnya sebelum akhirnya disahkan menjadi undang-undang begitu. Dan ketiga pasal tersebut diantaranya adalah yang pertama adalah pasal 7, utamanya adalah pasal 7 ayat 2 mengenai OMSP atau operasi militer selain perang, di mana sebelumnya ini ada sekitar 17 fungsi atau tugas pokok bagi TNI, namun dalam revisi undang-undang kemarin ini sempat diusulkan menjadi atau ditambah 2, yakni jadi totalnya ada 19 fungsi TNI. Kedua hal yang ditambahkan tersebut adalah yang pertama adalah TNI akhirnya nanti akan bisa untuk menanggulangi ancaman cyber. Kemudian yang kedua, ini TNI diberikan wewenang untuk dapat menolong ataupun menggarap permasalahan nasional yang berada di luar negeri. Kemudian yang kedua ada pasal 47. Nah, pasal 47 ini mengenai perluasan jabatan TNI, yang mana para anggota militer ini dapat menduduki posisi atau jabatan sipil, yang mana sebelumnya ini ada hanya sekitar 10 kementerian lembaga saja yang dapat diduduki oleh TNI aktif, namun saat ini ditambahkan menjadi sekitar 4, jadi total ada sekitar 14 kementerian lembaga yang dapat diduduki oleh TNI aktif, yang mana salah satunya ini adalah lembaga yang bisa dikatakan baru begitu ya. Lembaga baru ini yakni BNPP atau Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Yang ini juga dikatakan oleh anggota Komisi 1 DPR RI itu Bagus Hasanuddin kemarin ketika setelah rapat panja, yang mana dibutuhkannya BNPP ini karena menilai bahwa wilayah dari Indonesia atau perbatasan Indonesia ini dinilai rawan, sehingga untuk pemimpin dari BNPP ini haruslah yang memiliki background militer. Kemudian yang ketiga adalah pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yang mana ini mengatur mengenai usia pensiun bagi anggota TNI. Demikian Anggi dan juga Maria, kembali ke Anda di studio. Ya, laporan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta, Rona Marina, terima kasih. Download Metro TV Extend sekarang.